dan ketentuan menggunakan video. Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan ke pokok pembahasan dari video ini, yakni menjelaskan dari materi pertama ini konsep dasar hukum pidana, yang dimana dalam konsep dasar hukum pidana ini terdapat 5 sub, yakni yang pertama pengertian hukum pidana, yang kedua fungsi hukum pidana, dan yang ketiga sifat hukum pidana, dan yang keempat jenis hukum pidana, dan yang kelima lembaga penegak hukum pidana. Dan terkait sub yang pertama, yakni pengertian hukum pidana. Pengertian hukum pidana yakni yang menentukan apa yang dilarang atau yang menentukan hukuman apa yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tersebut. Dan sub yang kedua yakni fungsi hukum pidana, yang dimana fungsi hukum pidana ini dibagi menjadi 2, yakni fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Yang dimana fungsi secara umum di sini yakni sama saja dengan fungsi hukum-hukum lain pada umumnya. Dan adapun secara khusus yakni sifatnya lebih tajam daripada hukum lain. Dan adapun dari sub yang ketiga yakni sifat hukum pidana, yakni merupakan hukum publik. Dan adapun sub yang keempat yakni jenis hukum pidana. Yang pertama hukum pidana tertulis dan tidak tertulis, yang kedua hukum pidana positif, yang ketiga hukum pidana publik, dan yang keempat hukum pidana objektif dan subjektif, dan yang kelima hukum pidana material, dan yang keenam hukum pidana formil, dan yang ketujuh hukum pidana umum, dan yang kedelapan hukum pidana khusus. Adapun sub materi yang kelima yakni lembaga penegak hukum pidana, yakni yang pertama kejaksaan, yang kedua kehakiman, yang ketiga advokat, yang keempat lapas, dan yang kelima kepolisian. Sedangkan tugas materi yang kedua yakni konsep dasar kriminologi. Adapun sub-subnya yakni yang pertama pengertian kriminologi, yang kedua tujuan kriminologi, yang ketiga manfaat kriminologi. Adapun pengertian kriminologi di sini yakni merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Sedangkan tujuan kriminologi yakni yang pertama memberi pengetahuan kepada seseorang tentang perilaku kejahatan. Terus yang kedua memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga sosial. Terus yang ketiga mencari cara lebih baik untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan. Sedangkan sub yang ketiga yakni manfaat kriminologi. Manfaat kriminologi bagi hukum pidana, yang pertama hasil penyelidikannya dapat membantu pemerintah dan penegak hukum, dan yang kedua membantu meminimalisasi peraturan perundang-undangan pidana, dan yang ketiga yakni hasil penelitiannya dapat memperbaiki kinerja aparatur hukum dan perbaikan terhadap undang-undang pidana. Sedangkan tugas materi yang ketiga yakni hubungan hukum pidana dengan kriminologi, yakni dapat dikatakan mempunyai hubungan timbal balik. Dan adapun tugas materi yang keempat yakni asas hukum pidana. Adapun sub-subnya yakni yang pertama pengertian hukum pidana, yang kedua asas-asas hukum pidana di Indonesia, yang ketiga implementasi asas hukum pidana dalam pasal-pasal yang ada di KUHP. Adapun pengertian asas hukum pidana yakni pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau di luar peraturan hukum konkret. Dan adapun asas-asas hukum pidana di Indonesia ini, yang pertama asas legalitas, yang kedua asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang ketiga asas teritorial, yang keempat asas nasionalitas pas aktif, yang kelima asas nasionalitas pasif, yang keenam transitoir, yang ketujuh asas retroaktif, dan yang kedelapan asas universal. Dan sub yang ketiga yakni implementasi asas hukum pidana dalam pasal-pasal yang ada di KUHP. Yang pertama ini asas legalitas, ini dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Dan yang kedua asas teritorial, yakni terdapat pasal 2 KUHP
KUHP dan dalam pasal 3 KUHP. Dan ada pun yang ketiga yakni nasionalitas pasif ini dalam pasal 4 KUHP dan yang lain-lain. Sedangkan tugas materi yang kelima yakni ajaran sebab akibat dalam hukum pidana. Yang pertama, pengertian ajaran sebab akibat yakni merupakan hal yang menentukan pertanggungjawaban untuk delik dirumuskan secara material. Dan yang kedua yakni tujuan mempelajari ajaran sebab akibat yakni yang pertama, untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Terus yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Terus yang ketiga, hubungan kausal antara sebab akibat, yakni penentuan hubungan kausal diperlukan pula dalam delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya, yaitu di mana karena timbulnya suatu akibat yang tertentu, ancaman terhadap delik tersebut diberatkan. Sedangkan keempat yakni rumusan sebab akibat dalam KUHP. Yang pertama terdapat dalam pasal 358 KUHP. Terus yang kedua pasal 194 KUHP. Terus yang ketiga terdapat dalam pasal 351 KUHP. Terus yang keempat terdapat dalam pasal 122 KUHP. Terus yang ada pun dari sub materi yang kelima ini implementasi ajaran sebab akibat dalam praktik hukum, yakni sangat terkait dengan peranan hakim dalam pengambilan keputusan, karena dalam pengambilan keputusan seseorang hakim selalu dihubungkan dengan ajaran sebab akibat. Dan ada pun dari tugas materi yang keenam yakni perbuatan pidana. Dan sub-subnya ini yang pertama pengertian perbuatan pidana, terus yang kedua unsur-unsur subjektif perbuatan pidana, terus yang ketiga unsur-unsur objektif perbuatan pidana. Dan ada pun pengertian perbuatan pidana di sini yakni pidana berasal dari kata straf ini untuk perbuatan pidana atau sering disebut dengan istilah hukuman. Dan ada pun dari sub yang kedua yakni unsur-unsur subjektif perbuatan pidana. Yang pertama kesengajaan atau ketidaksengajaan, terus yang kedua percobaan atau fogging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Terus yang ketiga macam-macam maksud atau seperti yang terdapat misalnya di kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. Dan yang keempat perencanaan terlebih dahulu atau furbidat threat seperti yang terdapat di kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP. Yang kelima permasalahan takut atau feris seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan pidana menurut pasal 308 KUHP. Dan dari sub yang ketiga yakni unsur-unsur objektif perbuatan pidana, yakni yang pertama sifat melanggar hukum atau whether it's liquid, dan yang kedua kualitas dari si pelaku. Dan dengan berakhirnya penjelasan dari tugas mata kuliah hukum pidana dan kriminologi ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.